Selamat datang teman-teman di mata kuliah interaksi sosial digital. Hari ini kita akan membahas tentang penyebaran informasi dan pembentukan persepsi publik. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa di media sosial, di um, internet saat ini merupakan salah satu wadah yang digunakan oleh banyak pihak gitu ya, atau menjadi platform kita juga untuk menyebar atau mendapatkan informasi gitu. Nah, melalui platform ini juga kemudian makanya kenapa penyebaran informasi itu dilakukan. Dan kemudian ini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah bagaimana pembentukan persepsi publik. Nah, berkaitan dengan ini ada beberapa hal yang akan menjadi poin diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah tentang literasi digital, yang kedua ada agenda setting, kemudian ada priming dan ada framing, kemudian ada social encoding yang berkaitan dengan hoax dan viral, gitu ya, virality. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang cognitive bias. Kita mulai dulu yang pertama, yaitu tentang literasi digital. Saya rasa teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah ini, bahkan teman-teman juga sudah pernah ambil mata kuliah ini tersendiri ya, sebagai mata kuliah umum, yang berbicara tentang bagaimana literasi digital itu adalah salah satu kompetensi untuk bisa bahasanya survive gitu ya pada zaman teknologi sekarang ini yang sangat canggih gitu. Jadi ketidakmampuan untuk punya literasi digital yang kurang mumpuni itu akan menyebabkan seseorang tuh yang disebut gak bisa survive tuh gimana, yang ya itu adalah orang-orang yang akhirnya bisa akhirnya tergerus oleh perubahan zaman gitu ya, entah menjadi korban hoax, entah jadi orang yang FOMO gitu ya, korban viral, itu sebenarnya juga bagian dari kita tuh belum terliterasi secara digital. Artinya apa? Kita nggak bisa sebijak itu untuk memaknai atau menginterpretasikan segala bentuk informasi yang deras ini di media sosial dan juga di internet. Sehingga literasi digital sendiri didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, menyusun, dan menentukan perilaku kita, yang semua ini berkaitan dengan hal-hal komunikasi yang terjadi di internet atau di ranah digital. Nah, lebih lanjut, literasi digital itu juga membentuk cara kita untuk bisa berpikir secara kritis, yang ini bisa melindungi kita dari adanya misinformasi, disinformasi, tadi yang seperti saya bilang, menghindarkan kita dari hoax, menghindarkan kita dari pemikiran impulsif terkait dengan berita-berita, kita jadi mudah FOMO, mudah jadi korban viral gitu ya. Itu sebenarnya juga bagian dari manfaat atau dampak literasi digital. Nah, kenapa kok penting untuk mempelajari literasi digital? Yang pertama tentunya media sosial, internet itu adalah bukan salah satu ya, menjadi satu-satunya gitu ya, satu-satunya pegangan kita pada saat ini untuk bisa mendapatkan segala bentuk macam informasi. Contoh paling sederhana, biasanya kalau bangun tidur hal pertama yang kita buka apa? Handphone gitu ya. Handphone mungkin ada media sosial ya, termasuk pada aplikasi komunikasi dan seterusnya gitu. Mungkin 10 tahun yang lalu ya, 15 sampai 20 tahun yang lalu lah, situasinya zamannya tidak seperti ini gitu ya. Membuka handphone pertama kali itu bukan menjadi salah satu hal yang harus dilakukan gitu, tapi saat ini sudah sangat berbeda. Sehingga menjadikan media sosial dan internet menjadi sebuah bahasa global dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kemudian alasan yang kedua, kenapa penting? Alasan yang kedua adalah karena menggunakan media sosial tuh lebih baik, banyak tujuannya bagi kita. Gitu ya, kita tidak hanya perlu untuk mengakses informasi aja, tapi kita sendiri juga perlu untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam media sosial tersebut. Termasuk ya, maksudnya kayak contohnya aplikasi komunikasi ya, kayak WhatsApp, Line dan seterusnya gitu. Kita kan nggak hanya membaca atau melihat status misalkan, mencari informasinya aja, tapi kita juga menggunakan itu untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu, yang tentunya itu untuk kebutuhan kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah literasi digital itu seperti tadi yang sempat disinggung, bahwa ini berkaitan
dengan cara kita untuk bisa kritis menilai apa yang kita lihat di media sosial. Kalau kita punya literasi digital, tuh analoginya kayak kita tuh punya parameter ya, punya batasan di dalam cara berpikir kita untuk menyaring segala sesuatu yang kita lihat di media sosial, sehingga kita tidak mudah terjerumus pada berita-berita atau informasi-informasi yang bisa menyebabkan kita untuk berpikir negatif atau bahkan berperilaku negatif. Gitu. Oke, selanjutnya setelah dari literasi digital, tentang literasi digital, salah satu topik dari adanya penyebaran informasi ada beberapa. Yang pertama ada agenda setting, priming, dan framing. Yang kita bahas agenda setting dulu. Agenda setting itu ya dari namanya ya, agenda setting itu ya. Ini berbicara tentang bagaimana media-media berita itu bisa menentukan topik-topik apa yang di disclose di publik gitu ya, topik-topik apa yang perlu dipublish gitu dan masyarakat untuk tahu gitu. Jadi kalau menurut Price sama Texbury tahun 97, agenda setting itu mengacu pada proses di mana paparan berita kepada audiens itu ditingkatkan aksesibilitasnya. Paling gampang sederhananya kayak ya di Instagram aja. Kita lihat salah satu apa namanya akun kayak yang biasa apa yang paling gampang ya misalkan yang gosip-gosip gitu ya misalnya Lambe Turah gitu ya. Nah sekarang kan kalau ini ngomongin 5 tahun, 10 tahun yang lalu ya, 5 tahun mungkin ya, saya nggak tahu kalau 10 tahun yang lalu. Lambe Turah dulu tuh awal kemunculannya sebagai apa, akun Instagram tuh dia fokusnya adalah pada berita-berita artis-artis yang terselubung-terselubung gitu ya. Jadi kalau ada artis ketahuan jalan berdua di mall gitu ya, ada yang paparazzi gitu istilahnya memfoto terus dikirim ke Lambe Turah, sama Lambe Turah dipublish gitu ya. Semakin ke sini entah karena semakin banyak artis yang sudah tidak lagi apa ya menutupi kehidupan pribadinya gitu ya atau semakin ada kecenderungan berita yang lebih penting pada condong pada ranah politik, Lambe Turah tuh jadi sekarang mengcover juga berita-berita tentang politik gitu ya. Jadi memviralkan juga berita tentang politik. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat dari kacamatanya si akun IG Lambe Turah aja, dia tuh punya agenda setting untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap berita-berita yang menurut dia seharusnya ini dipaparkan pada masyarakat gitu. Jadi dari awal sih sebenarnya nggak dari sekarang politik ya. Tujuannya dulu kan adalah untuk memaparkan pada masyarakat bahwa ini loh artis A ternyata diem-diem lagi deket sama artis B gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya agenda setting. Makanya kenapa ketika bicara agenda setting biasanya kita bicara paling dekat adalah tentang apa tuh kalau misal apa sih namanya, apa namanya, pengalihan isu gitu ya, agenda setting itu biasanya dekat sama pengalihan isu. Jadi misalkan habis ada kasus korupsi gede gitu ya, terus tiba-tiba nggak lama setelahnya ada kasus perceraian artis terkenal misalnya gitu. Nah kemudian, sebenarnya itu bisa kita lihat memang sebagai agenda setting gitu ya, dan yang orang-orang awam maknai akhirnya menjadi sebuah pengalihan isu gitu. Jadi tiba-tiba satu isu besar juga ditingkatkan aksesibilitasnya atau paparannya untuk meminimalisir isu besar yang telah terjadi sebelumnya dalam konteks politik. Jadi agenda setting itu cukup erat kaitannya dengan pengalihan isu. Nah, ini yang kemudian memunculkan atau menjadikan pers atau wartawan atau kanal media itu menjadi salah satu pihak yang cukup berperan dalam agenda setting gitu. Jadi peran makanya kenapa ketika bicara soal pers itu kan bicara juga soal objektivitas mereka sebagai pers gitu. Yang dimana kenapa objektivitas pers itu penting? Ya karena pers itu punya kendali untuk menentukan apa yang seharusnya dipaparkan atau disampaikan, dipublish ke masyarakat gitu ya. Sederhananya kalau misalkan misalkan nggak ada pers ya, ya kita mungkin juga akan hidup dalam ketidaktahuan gitu ya. Jadi kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan sana, kita nggak tahu apa yang terjadi di belahan bumi lain gitu. Sehingga dengan adanya pers, adanya wartawan, adanya media, itu mempermudah kita untuk bisa mengetahui segala sesuatu secara real time. Nah, itu upside-nya ya, maksudnya
plusnya. Downside-nya adalah atau kelemahannya kita jadi disetir dengan agenda setting dari pers tersebut kalau dia tidak objektif. Bisa yang tentunya teman-teman sendiri tahu ya bahwa kepemilikan atas stasiun TV sekarang, media-media cetak, koran, media berita, itu juga yang punya nggak jauh-jauh dari orang yang berkiprah di politik. Kayak misalkan contohnya MNC TV misalkan. MNC TV punya siapa? Punyanya siapa? Keluarga Tanusudibio ya. Nah, keluarga Tanusudibio kan sangat amat berperan di dalam atau terjun di politik kan, sehingga teman-teman mungkin bisa lihat kalau di MNC TV mungkin ya tidak akan memberitakan hal-hal yang akan mencederai citra keluarga Tanusudibio gitu. Nah itu kan sebenarnya kita sesederhana itu kan kita udah bicara tentang objektivitas dari pers itu seperti apa. Tapi sampai dengan saat ini saya rasa karena media sosial ya, jadi mungkin kita nggak bisa sepenuhnya berpegang pada media stasiun TV dan lain-lain. Akhirnya kita berpegangnya pada hal-hal yang nanti akan kita bahas ya, kayak viral, akun-akun seperti Lambe Turah, akun-akun seperti apalagi Invipop dan seterusnya gitu ya, yang kita jadikan sumber dalam mencari berita-berita yang mungkin bisa lebih objektif karena sesuai dengan apa adanya gitu. Ya, ini masih bicara tentang agenda setting. Nah, ini intinya agenda setting bicara tentang tingkat sorotan berita gitu. Yes. Nah, kemudian ini yang juga menjadi satu pertanyaan, yaitu agenda setting pada konteks media tradisional dengan media online. Bedanya apa? Perbedaan yang paling jelas, yang paling signifikan tentunya adalah dari kecepatan transfer informasi. Media tradisional ya kalau makanya kita bicara mungkin 15 tahun yang lalu ya, yang sudah lama intinya ya kita bicara koran, stasiun TV, radio mungkin ya, tapi yang setidaknya saya familiar adalah TV dan koran. Nah, koran itu kan dicetak kan per hari ya, jadi malamnya dicetak buat besok gitu ya. Sementara situasi realita kan bergerak terus, berubah terus ya secara real time. Sementara kalau di koran ya tidak bisa dilaporkan secara real time gitu. Sehingga perbedaannya adalah pada transfer informasinya tersebut. Sementara kalau media online, kalau teman-teman ingat kasusnya waktu kejadian demo-demo besar-besaran gitu ya, waktu kejadian Indonesia gelap dan seterusnya itu kan bahkan sampai ada yang nggak sampai ada ya, banyak malah yang akun TikTok yang live untuk live report gitu ya, akun TikTok orang-orang ya mereka mungkin juga cari engagement ya dari situ ya, tapi akun TikTok orang yang memvideokan secara live untuk merekam, meliput kejadian pada saat itu juga di waktu yang sama, sehingga transfer informasinya bisa kita dapatkan secara real time. But then again, harus teman-teman garis bawahi, balik lagi ke tadi ya, di agenda setting di literasi digital, apa yang kita lihat di live tersebut gitu ya, itu juga harus difilter dan dimaknai secara bijak. Gitu. Jadi sebenarnya fitur live video gitu ya di TikTok, di Instagram itu sebenarnya memang untuk semakin memperluas dan memperbesar gitu ya kemungkinan untuk mendapatkan informasi secara real time. Oke, selanjutnya adalah priming. Tadi agenda setting, sekarang kita priming. Masih bicara dalam konteks penyebaran informasi. Kalau di priming ini definisinya adalah pemberian beberapa stimulus atau peristiwa sebelumnya atau kejadian sebelumnya yang kemudian ini akan memberikan dampak tentang cara kita mempersepsikan kejadian-kejadian selanjutnya terkait salah satu orang, kelompok atau peristiwa tertentu itu. Dan ini kita udah mulai masuk di pembentukan persepsi. Jadi di priming ini kita akan punya satu persepsi tertentu terhadap segala hal yang terjadi lah ya. Yang sebenarnya pembentukan persepsi ini adalah dikarenakan kejadian-kejadian sebelumnya. Entah standar yang kemudian kita jadikan standar. Misal apa? Misal contoh paling gampang lah ya, misal presiden kita saat ini gitu ya, sekarang nuansa yang muncul atau penilaian yang muncul terhadap presiden kita itu kan kalau kita bicara di kolom
kolom komentar aja ya, atau komentar netizen itu kan banyak yang melihat bahwa hanya kebanyakan bicara di depan podium saja gitu ya. Jadi aksinya mungkin belum belum terlihat gitu ya. Nah, ini kan udah menjadi satu penilaian masyarakat terhadap presiden tersebut. Sehingga ketika ada situasi-situasi, ya ada segala bentuk situasi, misalkan kayak sekarang ya perang perang antara Iran, AS, Israel kan masih berlangsung gitu ya. Terus kemudian tidak ada, kemudian sudah ada statement atau pernyataan dari presiden, tapi kemudian karena sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya yang kita lihat dinilai hanya ngomong-ngomong saja gitu ya, akhirnya dengan apa yang dia bicarakan saat ini, menjanjikan kedamaian Indonesia dan seterusnya misalkan, itu akhirnya sama masyarakat dinilai sebagai, "Alah paling ngomong aja," gitu. Karena apa? Berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya yang tidak ada aksinya. Itu disebut priming. Jadi priming itu adalah penilaian kita terhadap sesuatu yang terjadi saat ini, yang mana itu berbasis apa yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya. Atau paling gampang misalkan polisi, kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang habis diviralkan baru ditindaklanjuti gitu ya, terus polisi bilang ini akan kami usut gitu ya sampai dengan akan kami usut sampai dengan akarnya misalnya. Nah, teman-teman sendiri tahu tentang bagaimana penilaian masyarakat terhadap polisi, aparat khususnya polisi ya. Sehingga ketika pihak polisi bicara seperti itu di kolom komentar atau pendapat masyarakat saya yakin juga nggak mungkin gitu ya, pasti nggak percaya intinya. Karena di kejadian-kejadian sebelumnya sudah ada banyak sekali bukti-bukti bahwa banyak kejadian viral tapi tidak ditindaklanjuti, atau misalkan ada banyak hukuman-hukuman yang dirasa tidak adil gitu ya, pada pelaku kasus korupsi malah sebentar gitu ya penjaranya, tapi pada nenek-nenek yang mencuri, nenek-nenek dari keluarga miskin yang mencuri buah di kampung gitu ya, dihukumnya tuh bisa bertahun-tahun misalnya gitu. Nah itu bicara tentang priming gitu. Dan priming ini sebenarnya nggak dalam konteks media sosial aja ya teman-teman, tapi sebenarnya dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita tuh juga berdasarkan priming. Jadi kalau misalkan teman-teman diajar sama dosen galak gitu ya, terus pada satu waktu gitu ya, di saat ini ya, bukan bukan yang lalu, terus apa namanya, orangnya tuh lagi eh, baik baik hati gitu ya, lagi kondisi mood-nya lagi baik gitu ya, mungkin teman-teman sudah akan, paling cuma sekarang ini, nanti juga galak lagi gitu ya. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya yang lebih konsisten ditunjukkan adalah galaknya itu, gitu. Nah itu bicara priming. Nah, priming ini menjadi salah satu konsep yang paling sering dibahas di kajian komunikasi. Nah, yang sebenarnya kalau kita tarik ke sini ya kita bicara dalam konteks psikologi ruang maya yang dikaitkan dengan psikologi politik gitu. Jadi priming itu emang juga dijadikan alat untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap informasi yang mereka lihat di internet. Yes. Karena kan pada dasarnya sebenarnya ketika kalau kita bicara dalam ranah kognitif ya, proses priming itu sebenarnya adalah dikarenakan ketika kita melihat informasi, kita kan selalu dihujani dengan berbagai stimulus ya setiap saat. Nah, ketika dalam satu waktu kita mendapatkan beberapa stimulus yang berkaitan dengan informasi tertentu, setiap informasi yang kita dapatkan itu otak kita tuh secara kognitif akan selalu mencari bahasanya apa, folder-folder yang berkaitan dengan informasi tersebut. Jadi misalkan saya lagi ngajar psikologi interaksi sosial digital gitu ya. Nah, maka saya akan menggunakan saya akan membuka folder pengalaman-pengalaman saya terdahulu ketika saya ngajar mata kuliah interaksi sosial digital di angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Nah, itu kan bicara tentang kemampuan psikologi kognitif. Ya, ini bicara proses priming sendiri. Nah, secara teoritis ini juga di sini dijelaskan ada berkaitan dengan pemrosesan informasi berdasarkan memori, ya karena kita mau recall lagi ya, memanggil lagi memori yang di masa lalu. Tuh. Ada juga yang bilang bahwa priming itu merupakan perpanjangan dari agenda setting, yang mana media massa itu tidak hanya membentuk agenda atau berita apa yang perlu dipaparkan pada masyarakat, ditonjolkan pada saat itu, tapi juga tujuannya adalah untuk mempengaruhi persepsi persepsi masyarakat.
Oke, kemudian apa sih yang membuat, priming pada seseorang tuh menjadi lebih kuat atau bisa lebih lemah gitu? Yang pertama adalah waktu diterimanya informasi, recency. Biasanya orang semakin baru dapat informasi yang sama di jeda waktu yang pendek, biasanya dia akan lebih ingat gitu ya. Seperti teman-teman mungkin ya kalau 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 mau ujian gitu kan, terus habis itu hari ini belajar, besok ujian, itu kan recency ya. Jadi informasi atau apa, mata kuliah materi yang dibaca kan masih ingat gitu ya, karena baru dibaca semalam. Yang kedua adalah kekuatan informasi, frekuensi dan intensity. Jadi misalkan nah di sini peran media massa biasanya kuat ya. Jadi, misalkan tentang, apa namanya, kasus apa, kasus yang barusan ini ya, kayak kasus Menteri Agama, mantan Menteri Agama yang ditahan KPK gitu ya misalkan. Nah itu kan sebenarnya kalau saya melihat ya, setidaknya di algoritma saya sih, enggak terlalu banyak sih berita yang membahas tentang itu gitu ya. Padahal itu kasusnya sudah dari beberapa tahun yang lalu, cukup besar juga kerugian dan kasusnya, tapi somehow, tidak banyak tidak sering frekuensi atau kemunculan dari berita tersebut. Nah, karena tidak sering, maka saya merasa intensitasnya itu tidak menjadi tinggi gitu ya, efeknya pada saya. Beda lagi kalau misalkan kita bicara dulu pernah ada kasus yang cukup parah, yaitu kasus korupsi KTP itu ya, yang oleh Setia Novanto itu. Nah itu dampaknya tuh sampai terasa di lapangan ya. Jadi misalkan jadi bahkan sampai orang ngajukan KTP itu bisa sampai berbulan-bulan tidak dapat KTP gitu ya. Nah itu kan memunculkan adanya frekuensi dan intensitas yang sangat tinggi, apalagi kalau dialami sendiri dampaknya ya. Nah ini menciptakan kekuatan informasi yang berbeda, gitu. Sehingga semakin sering kita melihat itu di FYP, di timeline kita di Instagram, kita lihat di thread, di X dan seterusnya, maka kekuatan informasi biasanya akan semakin besar. Dan yang ketiga ambiguitas. Ambiguitas nih ini udah ranahnya pada ini subjektivitas ya ranahnya ya. Jadi kayak kalau kita nggak merasa relate dengan satu berita tertentu, maka biasanya kecondongan kita untuk memproses atau punya persepsi atas berita tersebut tuh biasanya tidak besar gitu. Dan makanya ambiguitas tuh kan ngomongin sikap kita pada segala sesuatu hal yang ada di media sosial gitu ya. Ada yang sepakat, apa paling gampang ada yang sepakat MBG, ada yang sepakat nggak ada MBG gitu ya. Nah itu kan ambiguitas. Ya soalnya misalkan yang sepakat MBG soalnya misalkan orang tuanya kerja di SPPG gitu misalkan, ya nggak apa-apa gitu ya. Dan itu bicara setiap orang ya lagi-lagi ya seperti kita sepakati di awal perkuliahan ya ibu semua orang memang punya berhak atas pendapatnya masing-masing gitu. Jadi kalau ada yang sepakat dan ada yang nggak sepakat ya nggak masalah. Nah itu yang ketiga hal ini yang kemudian sebenarnya akan mempengaruhi priming dan cara kita mempersepsikan berita yang ada di media sosial. Selanjutnya adalah framing. Nah, teman-teman mungkin juga udah sering ya mendengar istilah ini, itu framing itu pembingkaian gitu ya. Ibarat sederhananya framing itu didefinisikan sebagai, apa namanya, bagaimana cara media untuk memfokuskan isu atau menyajikan isu yang condong pada salah satu pihak tertentu atau pada salah satu perspektif tertentu. Nah ini udah ranahnya sangat subjektif ya memang, karena framing itu namanya framing ya, membingkai itu kan berarti hanya memfokuskan pada satu perspektif aja. Nah di sini nih lagi-lagi nyambung sama literasi digital. Setiap berita yang ada di media sosial itu yang harus teman-teman ketahui dan yakini adalah pasti mereka perspektifnya tersendiri, bahkan pada satu kasus yang sama gitu. Karena apa ya, karena setiap orang ya kita nggak tahu mereka memframing dan kemudian posting pandangannya atas satu berita, itu kan pasti mereka juga punya pertimbangan tersendiri ya. Ya tadi balik ke tadi ketiga hal tadi yang di-priming. Ambiguitasnya, persepsi mereka atas atau kita nggak tahu mungkin dia punya kecondongan pada salah satu kelompok politik tertentu kalau kita ngomongin berita politik. Dan kemudian semua hal itu akan membentuk satu persepsi tertentu yang kemudian misalkan dia sebagai influencer merasa perlu menyampaikan ini atau mungkin bahkan menginfluence pengikut-pengikutnya, follower-nya supaya punya pandangan atau perspektif yang sama dengan satu berita tertentu.
Nah, itu framing. Framing ini seringkali dimaknai sebagai hal yang konotasinya negatif ya teman-teman. Padahal sebenarnya ini lagi-lagi sebuah konsep di dalam ilmu komunikasi aja sih. Tentang bagaimana setiap media tuh punya caranya masing-masing untuk mempresentasikan isu atau topik tertentu. Gitu. Nah, ini yang kemudian bisa dilihat dari kemudian dari yang tadi saya sampaikan ini bisa dilihat perbedaannya dari definisi, cara kerja, dan dampaknya pada publik. Nah, ini nanti teman-teman bisa cermati sendiri ya. Ini sesuai tadi sudah saya jabarkan dan juga beserta contohnya. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke social encoding, kita masuk ke hoax dan juga ke virality. Gitu. Hoax tuh sudah menjadi satu hal yang sangat amat banyak muncul dan sudah muncul bertahun-tahun, namun sayangnya karena keterbatasan literasi digital masyarakat Indonesia, ya nggak dipungkiri ya teman-teman, masih banyak sekali orang-orang yang belum terliterasi secara digital secara mumpuni gitu ya, yang akhirnya menjadi korban hoax gitu. Dan seringkali korban hoax ini ya akhirnya adalah jadi korban yang si korbannya ini mengalami kerugian secara finansial gitu. Nah, di sini kemudian menjadikan literasi digital tuh sebagai tadi yang bilang ya, menjadi salah satunya cara supaya kita bisa terhindar dari hoax. Kenapa sih orang kok ya tentunya hoax tuh atau disebut juga fake news ya. Yang mana ini mengacu pada berita atau informasi yang secara intensional memang ditulis untuk mislead gitu ya, atau menyesatkan pembacanya. Yang tujuannya ya lagi-lagi ya bisa untuk menipu finansial, uang dan seterusnya, atau untuk membentuk persepsi negatif terhadap kelompok politik tertentu gitu ya. Kalau lagi tahun politik black campaign gitu ya. Nah, itu juga di dalamnya tuh ada hoax dan fake news gitu. Dan ini emang tidak dipungkiri selalu menjadi tantangan ya, karena mudahnya untuk kita menyebarkan informasi-informasi yang manipulatif di media sosial gitu. Makanya kenapa fact checking gitu ya, atau cek fakta tuh menjadi salah satu cara yang harus dilakukan, apalagi kalau kita bicara pada mungkin ya isu-isu atau berita-berita yang menurut kita tuh cukup penting, namun kita dan berkaitan dengan cara sikap kita mengambil dalam menyikapi berita tersebut gitu. Nah, karakteristik hoax sendiri adalah tidak berdasarkan fakta dan sumber yang sah, valid, sumbernya nggak valid. Terus habis itu tentunya menggunakan elemen sensasional dan provokatif untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian berita palsu seringkali berisi konten yang tidak konsisten dan seringkali memiliki tujuan atau motivasi tertentu gitu. Biasanya memang hoax tuh kaitannya kayak uang ya, lagi-lagi biasanya seringkali, atau politik. Nah, karena faktor psikologis dari penyebaran hoax, gimana sih seseorang tuh bisa lebih mudah atau lebih sulit untuk terpengaruh atau percaya hoax? Yang pertama ada confirmation bias. Nah, nanti kita kayak bicara deh confirmation bias. Ada overconfidence effect. Terlalu percaya diri pada segala sesuatu yang dia yakini. Yang ketiga affordability bias. Bias yang mudah affordability bias itu kayak bias yang paling mudah untuk dipercayai gitu, yang berkaitan dengan sejauh mana level kemampuan dia untuk berpikir secara kritis gitu ya, atau memaknai sesuatu berita di media sosial. Penggunaan sensasional dan elemen sensasional dan elemen emosional ini biasanya paling gampang ya, apalagi kalau kita kayak misalkan lagi di Indonesia gelap, terus tiba-tiba ada sempat ada berita apa ya, Indonesia gelap apa waktu demo yang terakhir itu ya, terus ada videonya orang di jalan orang meninggal di jalan, orang terjatuh di jalan, atau pembakaran apa gitu ya, yang ternyata itu sebenarnya berita dari atau video AI atau video dari kejadian bukan di Indonesia gitu ya, atau misalkan di tempat yang serupa ke Indonesia, di Thailand, di India gitu ya, tapi dibilangnya itu di Jakarta misalkan. Nah, itu kan penggunaan elemen emosional dan sensasional pada saat momen lagi sensitif gitu ya,
yang kemudian banyak orang yang akhirnya percaya. Makanya kenapa salah satu contoh hoax kalau teman-teman berseliweran di FYP teman-teman di TikTok itu ada apa namanya ada banyak content creator yang bikin video, jadi ibunya atau orang tuanya nunjukin video lucu gitu ya, terus si yang anak mudanya ini bilang AI gitu ya, terus ibunya nunjukin lagi video lagi dari handphonenya terus dijawab lagi AI gitu ya. Nah itu adalah bentuk contoh tentang bagaimana ya kita nggak memungkiri ya kelompok usia yang lebih tua ya biasanya yang lebih mudah terkena atau menjadi korban hoax gitu. Karena kurang bisa membedakan ya bukan digital native juga. Dan yang kelima adalah relevansi dari si berita itu sendiri. Yes. Yang selanjutnya adalah virality atau viral. Virality itu banyaknya jumlah views dalam waktu singkat atas informasi atau konten yang dibagikan. Nah, biasanya virality itu biasanya emotional triggering. Jadi dia bisa membangkitkan emosi yang tinggi. Macam-macam ya, nggak cuma konotasinya nggak cuma marah atau negatif aja ya, nggak cuma marah, nggak cuma sedih, tapi juga kekaguman gitu ya. Ada juga lucu gitu ya, itu kan juga bicara kan lucu menyebabkan tertawa gitu ya. Menyebabkan ada emosi senang gitu. Nah, itu juga emotional triggering gitu. Nah, biasanya itu juga berkaitan dengan virality atau konten yang lebih mudah untuk viral. Oke, nah ini tadi balik ke tadi beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang tuh bisa terpengaruh kena hoax gitu ya, sama virality juga sih sebenarnya, adalah adanya cognitive bias. Saya sepertinya sudah beberapa kali menyinggung tentang istilah filter bubble dan echo chamber. Di dalam cognitive bias tuh ada istilah yang disebut filter bubble. Filter bubble itu adalah filter bubble dan echo chamber itu adalah suatu kondisi di mana kita itu seperti berada di dalam bubble atau bola informasi yang hanya berulang-ulang pada informasi yang kita sukai atau kita percayai gitu. Nah, karena kita berada di dalam bola dengan informasi yang sama, kita menciptakan echo chamber. Echo chamber itu kayak ruangan yang isinya hanya menggaungkan secara berulang berita-berita atau informasi yang kita inginkan untuk ketahui. Ya, jadi misalkan contoh paling gampang berita-berita yang hanya menjelekkan atau yang hanya kontra terhadap berbagai kebijakan pemerintahan misalkan gitu ya. Ya maka nanti nyambung sama pembahasan sebelumnya setelahnya yaitu algoritma, maka algoritma kita akan selalu berisi tentang berita-berita yang mengecam atau kontra terhadap kebijakan pemerintah gitu. Sementara mungkin sebaliknya bagi orang-orang yang mungkin sepakat gitu ya dengan kebijakan pemerintah ya mungkin karena dia akan cenderung mengakses atau mencari informasi-informasi tersebut di media sosial, ya akhirnya dia akan membentuk filter bubble dan echo chamber pada hal-hal yang kita inginkan. Nah, cognitive bias ini yang menyebabkan kita lebih rentan untuk punya atau untuk misinformasi, mempercayai berita-berita yang tidak benar. Karena mungkin bisa jadi ada berita-berita yang dibuat ya untuk menggiring opini tertentu gitu. Nah, ketika kita kebetulan ya mempercayai, meyakini hal yang sama, akhirnya kita jadi ikut percaya pada berita tersebut, padahal keabsahannya, kebenarannya belum terbukti. Nyambung sama bahasan selanjutnya adalah algoritma. Algoritma itu serangkaian langkah atau aturan logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Sederhananya kalau di media sosial itu algoritma itu adalah ya pembentukan konten video apa yang dimunculkan sesuai dengan preferensi kita. Nah, ini tadi sudah sempat saya bahas ya, ternyata di sini dibahas lagi secara lebih detail. Filter bubble itu situasi di mana seseorang hanya menerima informasi sesuai dengan preferensinya karena algoritmanya menyaring konten sesuai dengan preferensi tersebut. Yang paling gampang teman-teman lagi suka lihat video-video di TikTok masak gitu ya, nanti yang keluar lebih banyak adalah video-video tentang masak.
Dan filter bubble ini juga merupakan hasil dari personalisasi yang diberlakukan si platform media sosial itu. Jadi kalau di TikTok sekalinya kita cari cara membuat kopi susu gitu ya, nanti akan lebih banyak keluar cara membuat kopi susu. Nanti ditambah lagi kita search lagi cara apa namanya, skincare rekomendasi. Nanti selain cara membuat kopi susu muncul juga video tentang skincare dan seterusnya. Sebenarnya tujuannya dari aplikasi tersebut ya nggak memungkiri untuk meningkatkan, keterlibatan kita, engagement kita pada aplikasi tersebut. Jadi supaya kita tuh selalu mengakses aplikasi tersebut, selalu apa ya, interkonektivitas dan mengonsumsi konten-konten di dalam TikTok, di dalam aplikasi platform media sosial. Yes, kemudian echo chamber ini adalah situasi di mana ide, informasi, keyakinan tertentu dibagikan, digaungkan gitu ya. Echo chamber itu kan ruangan kecil gitu ya. Echo tuh gaung, menggema. Jadi sebenarnya ini bicara tentang kalau kita echo chamber tuh dianalogikan kayak kita tuh berada dalam satu ruangan, isinya tuh hanya informasi-informasi yang kita sukai, kita percayai, yang digemakan terus-menerus tanpa kita mau melihat informasi-informasi lain yang mungkin tidak sesuai dengan preferensi atau sikap kita gitu. Baik teman-teman, ini adalah tadi materi tentang penyebaran informasi dan juga bagaimana penyebaran informasi mempengaruhi cara kita mempersepsikan suatu informasi tersebut. Terima kasih.